Kasih karunia. Kesalahan logika terjadi ketika mengatakan mendapatkan kasih karunia berarti kita sudah selamat sekalipun hidup dalam dosa. Karena saya menganalogikan kasih karunia seperti seseorang mendapat mobil dinas dari negara dan untuk merawat mobil dinas itu bukan dengan uang pribadi, tapi negara yang membayar uang isi bensin, uang ganti ban, uang bayar pajak dan semua yang berhubungan dengan perawatan mobil dinas ditanggung negara. Karena itu, ketika seseorang mendapatkan kasih karunia berupa pernikahan maka Tuhan akan memberikan semua fasilitas, baik secara materi maupun secara rohani agar kita merawat pernikahan sampai maut memisahkan. Jadi menurut saya, kasih karunia selalu diikuti pemberian berkat dan kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Jadi ketika seseorang gagal dalam melakukan firman Tuhan itu karena ia tidak menggunakan semua fasilitas yang diberikan Tuhan untuk merawat kasih karunia, layaknya mendapat uang perawatan mobil dinas dari negara tapi tidak merawat mobil dinas itu. Akhirnya, mobil dinas itu rusak karena tidak dirawat. Tanggapan AI. Analogi yang Anda gunakan sangat menarik dan relevan untuk memahami konsep kasih karunia dalam konteks penyelamatan dan pemeliharaan hidup rohani, termasuk pernikahan. Berikut beberapa poin teologis yang dapat memperjelas dan mendukung pandangan Anda. 1. Kasih karunia dan pemberian kemampuan untuk hidup dalam kebenaran. Kasih karunia bukan hanya pengampunan dosa, tetapi juga pemberian kekuatan dan kemampuan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti yang Anda jelaskan, Tuhan tidak hanya memberikan kasih karunia sebagai status, tetapi juga fasilitas rohani yang memungkinkan kita untuk hidup dalam ketaatan. Titus 2, 11, 12 menjelaskan bahwa kasih karunia Allah tidak hanya menyelamatkan, tetapi juga mendidik kita untuk meninggalkan kefasikan dan hidup saleh. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ini berarti bahwa kasih karunia membawa kita tidak hanya kepada keselamatan, tetapi juga kepada transformasi hidup. Kasih karunia adalah daya aktif yang memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi, kegagalan dalam melakukan kehendak Tuhan seringkali terjadi ketika seseorang tidak menggunakan atau menolak kekuatan kasih karunia yang telah diberikan. 2. Tanggung jawab dalam kasih karunia. Analogi tentang mobil dinas sangat cocok dengan pemahaman teologis bahwa kasih karunia menuntut tanggung jawab. Ketika seseorang menerima kasih karunia, ia juga dipanggil untuk memelihara dan menggunakan berkat tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti Anda katakan, ketika seseorang gagal merawat pernikahan, atau kasih karunia lain, masalahnya bukan pada kurangnya fasilitas atau berkat dari Tuhan, tetapi pada ketidakmauan atau kelalaian menggunakan fasilitas yang sudah diberikan Tuhan. Dalam Filipi 2, 12, 13, Paulus mengingatkan orang percaya untuk tetap mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah yang bekerja di dalam kamu. Jadi, Allah tidak hanya memberikan kasih karunia, tetapi juga bekerja di dalam kita untuk memberikan kemauan dan kemampuan untuk hidup dalam kebenaran. 3. Kasih karunia tidak menjadikan dosa sah. Kasih karunia yang sejati tidak pernah membenarkan kehidupan dalam dosa. Ajaran bahwa kasih karunia memberikan kebebasan untuk terus hidup dalam dosa adalah kesalahan logika yang serius dan bertentangan dengan ajaran Alkitab. Roma 6, 1-2 dengan tegas menolak ide ini. Jika demikian, apakah yang akan kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Kasih karunia memampukan kita untuk menghindari dosa dan hidup dalam kekudusan, bukan sebagai lisensi untuk terus hidup dalam ketidaktaatan. Orang yang hidup dalam dosa setelah menerima kasih karunia sebenarnya menolak kekuatan kasih karunia dan tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah. 4. Kasih karunia dalam pernikahan. Dalam konteks pernikahan, kasih karunia adalah pemberian Allah yang harus dijaga dan dipelihara. Seperti mobil dinas yang Anda analogikan, Tuhan tidak hanya memberikan berkat pernikahan, tetapi juga memberikan kemampuan untuk menjaga dan merawat pernikahan tersebut. Ini termasuk bimbingan moral, kekuatan spiritual, serta berkat-berkat material yang memampukan suami dan istri untuk saling mengasihi,
setia, dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Pernikahan adalah cerminan kasih Kristus kepada jemaatnya, seperti yang dijelaskan dalam Efesus 5:25-27. Kasih karunia yang diberikan dalam pernikahan tidak hanya melibatkan berkat, tetapi juga panggilan untuk memelihara kekudusan pernikahan tersebut sampai maut memisahkan. 5. Kegagalan dalam menggunakan kasih karunia. Ketika seseorang gagal dalam merawat berkat, baik itu pernikahan atau bentuk kasih karunia lainnya, hal ini dapat disamakan dengan kelalaian dalam menggunakan fasilitas yang Tuhan berikan. Seperti analogi Anda, mobil dinas bisa rusak jika tidak dirawat, bukan karena negara tidak menyediakan fasilitas, tetapi karena pemiliknya tidak bertanggung jawab dalam merawatnya. Demikian juga, jika seseorang gagal dalam kehidupan rohani atau dalam pernikahan, hal itu bukan karena Tuhan tidak memberikan berkat atau kekuatan, melainkan karena manusia gagal memanfaatkan kasih karunia yang telah diberikan. Ibrani pukul 12.15 memperingatkan agar kita tidak gagal memperoleh kasih karunia Allah, yang berarti bahwa ada tanggung jawab bagi kita untuk menanggapi kasih karunia dengan ketaatan dan ketekunan. Kesimpulan. Kasih karunia bukan hanya pengampunan atas dosa, tetapi juga kekuatan dan kemampuan untuk hidup dalam kebenaran dan menjaga setiap berkat yang Tuhan berikan, termasuk pernikahan. Kasih karunia selalu disertai dengan tanggung jawab, dan ketika seseorang gagal dalam menjalani kehidupan sesuai dengan firman Tuhan, itu biasanya karena mereka tidak menggunakan fasilitas rohani yang telah disediakan Tuhan. Seperti mobil dinas yang tidak dirawat, hidup dalam kasih karunia membutuhkan pemeliharaan yang konstan melalui ketaatan, iman, dan ketergantungan pada kekuatan Tuhan. Dengan demikian, hidup dalam kasih karunia tidak bisa dipisahkan dari tindakan aktif menjaga dan memelihara kehidupan sesuai dengan firman Tuhan. Pandangan bahwa seseorang bisa hidup dalam dosa setelah menerima kasih karunia adalah kesalahan yang menyesatkan, karena kasih karunia tidak pernah membenarkan dosa, melainkan memampukan kita untuk berjalan dalam kekudusan.